Hai semuanya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Hai semuanya, balik lagi sama gue Vira di sini. Di Saturday Story kali ini, gue bakalan ngebahas tentang 7 fakta-fakta menarik mengenai Menara Saida. Mungkin beberapa dari kalian udah gak asing ya sama Menara Saida. Menara Saida itu salah satu bangunan mewah yang tinggi juga dan udah terbengkalai sejak lama. Nah, hari ini gue bakalan ngebahas nggak secara rinci tentang sejarah dari Menara Saida ini, tapi lebih ke fakta-fakta menarik mengenai Menara Saida ini. Nah, kalian penasaran apa aja fakta-faktanya? Yuk kita langsung aja ke videonya. Ya, seperti kita ketahui Menara Saida sebuah gedung yang dulunya dipakai buat, kalau gue nggak salah, buat perkantoran ya. Terus sempat beralih fungsi jadi tempat selain perkantoran apa ya waktu itu gue lupa, pokoknya sempat menjadi perkantoran lah intinya. Nah, Menara Saida ini selain mempunyai cerita tentang asal mulanya dia dari mana, tapi di Menara Saida ini juga terdapat cerita mulai dari kosongnya bangunan itu, tidak ada yang penyewa, terus bentuknya miring, sampai ke kisah mistis yang terkandung di dalam Menara Saida tersebut. Nah, Menara Saida ini cerita horornya udah urban legend ya, kayak pasti deh, gue yakin banyak dari kalian tuh yang udah pernah dengar mistisnya Menara Saida ini, mitosnya apa aja, keangkerannya apa aja. Gue yakin kalian semua pasti udah pernah dengar, pasti udah pernah dengar. Nah, bagi yang sering melewati Jalan Mas Tirto Darmo Haryono alias Jalan MT Haryono di Jakarta Selatan, pasti kalian familiar banget sama gedung ini, karena kan gedungnya kelihatan banget ya, pasti gede, tinggi kayak gitu. Nah, gedung ini tuh berdesain ala Romawi dengan pilar-pilar yang berukuran besar dan juga tinggi, apalagi kalau bukan Menara Saida. Nah, Menara Saida ini sempat viral pada bulan September sampai Oktober tahun lalu 2019 lantaran tentang cerita horor yang terjadi di dalamnya. Nah, kebetulan gedung perkantoran ini memang sempat kosong cukup lama lantaran tidak ada yang mau menyewa. Nah, bahkan ada kabar yang menyatakan kalau bangunan pencakar langit yang miring ini karena kesalahan saat konstruksinya. Jadi dia tuh miring karena waktu pembangunannya itu salah ya, kalau kata beberapa orang kayak gitu. Nah, berikut gue bakal membahas seperti tadi gue bilang di awal, fakta-fakta tentang Menara Saida. Nah, di sini gue punya 7 fakta unik mengenai Menara Saida. Yang pertama, nama awal Menara Saida ini adalah Gedung Grasindo. Awalnya bangunan perkantoran ini bernama Gedung Grasindo yang dibangun selama 3 tahun dari tahun 1995 hingga 1998. Hutama Karya yang membangun gedung ini sekaligus menjadi gedung pencakar langit pertama yang dibangun oleh kontraktor ini. Sejumlah berita juga melansir bahwa biaya pembangunan Gedung Grasindo ini menelan biaya sebesar 50 miliar rupiah. Ya, jadi konon katanya tuh harga konstruksinya itu mencapai hingga 50 miliar rupiah dan merupakan gedung pencakar langit pertama yang dibangun oleh Hutama Karya ini dan ukurannya sangat menarik. Ada fakta tentang Menara Saida berdesain Romawi. Nah, bangunan pencakar langit ini berdesain klasik Romawi dengan pilar-pilar yang berukuran besar di depannya. Pokoknya mewah banget deh. Selain itu, ada sejumlah patung bergaya Romawi di depan dan juga di dalam bangunan tersebut. Lantai gedung ini juga merupakan marmer yang langsung diimpor dari Italia loh teman-teman. Sekaligus menunjukkan kemegahan gedung ini. Jadi benar-benar gedung ini tuh diciptakan, dibangun maksud gue, benar-benar dibangun secara benar-benar totalitas deh gitu. Jadi bahan-bahannya juga impor, desainnya juga ala Romawi, benar-benar tinggi, gede, pokoknya mewah banget lah tempat ini, benar-benar totalitas lah yang ngebangun ini. Nah, berikutnya ketiga, pemilik awal Menara Saida ini adalah Mustika Ratu. Semula kepemilikan gedung bertingkat ini
beratasnamakan Mustika Ratu. Perusahaan kosmetik yang dimiliki oleh Moriarty Sudibyo ini pada tahun 1995 gedung ini dilelang dan kepemilikannya pun berpindah dari Mustika Ratu ke keluarga Saidah Abu Bakar. Lantas nama gedung Saidah ini berasal dari keluarga Saidah Abu Bakar ini dan dikenal hingga sekarang. Jadi karena keluarga ini jadi pindah ahli dari Mustika Ratu ke keluarga Saidah Abu Bakar ini, maka akhirnya nama Menara Saidah itu diambil dari nama mereka, dari nama keluarga itu, dan sampai sekarang kita kenalnya sebagai nama Menara Saidah. Nah, selain itu juga lantainya pun bertambah. Jadi awalnya ini cuma 15 lantai. Nah, sekarang menjadi hampir 2 kali lipatnya, yaitu 28 lantai. Jadi yang awalnya dari kepemilikan sebelumnya itu cuma 15, sama keluarga Saidah Abu Bakar ini ditambah lantainya hingga menjadi hampir 2 kali lipatnya. Fakta yang keempat adalah Menara Saidah dikelola oleh keluarga suami Inneke Koesherawati. Nah, putra kelima Saidah yaitu Fajri Setiawan, pengelola gedung perkantoran ini awalnya dia yang ngelola gedung perkantoran ini. Kemudian dipindah tangankan ke saudaranya yaitu putra Saidah yang lainnya yang bernama Fahmi Darmawansyah yang juga seorang pengusaha muda yang menangani pengelolaan gedung. Nah, Fahmi ini sendiri adalah suami dari artis Inneke Koesherawati tersebut. Saat ini Fahmi meringkuk di Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, lantaran terjerat kasus korupsi Bakamlah atau Badan Keamanan Laut. Jadi dia tersangkut kasus korupsi dan sekarang dia harus berada di Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin tersebut. Nah, lantas Fahmi juga tersandung dalam kasus lainnya yaitu penyuapan terhadap Kepala Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin. Jadi sekarang tuh dia ada di dalam situ karena kasus korupsi Bakamla itu. Malah di dalam situ, di dalam lembaga tersebut, di dalam lembaga Sukamiskin ini dia malah menyuap kayak petugasnya gitu deh di dalam sini. Jadi udah kesandung yang pertama, dia kesandung lagi nih. Jadi 2 kali dia kesandung kasusnya. Nah, berikutnya yang kelima yaitu Menara Saidah sudah kosong sejak tahun 2019 silam sampai sekarang. Nah, setelah dibangun dan juga berganti kepemilikan dari Menara Saidah ini, sejumlah perusahaan dan lembaga menjadi penyewa Menara Saidah. Jadi sempat beberapa kali dijadikan sewa untuk perkantoran gitu deh. Nah, beberapa penyewa diantaranya adalah Bank BNI, Antv, serta Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Wilayah Timur Indonesia juga pernah berkantor di sini, di Menara Saidah ini. Nah, Menara Saidah pernah diisi oleh 34 tenan yang menyewa gedung tersebut. Namun, sejak tahun 2009, gedung ini kosong sampai saat ini. Hal inilah juga yang menyebabkan banyaknya cerita-cerita mengenai hal-hal horor di baliknya karena dia udah kosong sejak tahun 2009. Berarti itu kurang lebih sampai sekarang 2020, 11 tahun Menara Saidah udah kosong dan tidak berpenghuni sampai detik ini. Yang keenam yaitu Menara Saidah yang miring. Nah, sudah cukup lama sebenarnya Menara Saidah ini diklaim sama semua kebanyakan orang kalau gedung ini tuh miring bentuknya. Namun kontraktor yang pertama tadi yang gue bilang itu Hutama Karya ini, dia membantahnya di tahun 2013 bahwa dia bilang bukan karena konstruksinya yang membuat gedung ini miring. Karena kan tadi rumornya karena konstruksinya yang membuat menara ini akhirnya jadi daya lurus, harusnya jadi malah miring. Nah, dia membantah di tahun 2013 tentang kemiringan Menara Saidah ini. Berikutnya yang ketujuh atau fakta terakhir dari Menara Saidah ini. Gue yakin fakta ketujuh ini adalah fakta yang ditunggu-tunggu sama kalian semua. Karena di fakta ketujuh ini gue bakalan ngebahas tentang cerita-cerita horor yang berada di dalam Menara Saidah ini. Nah, gue bakalan ngebacain kisah horor apa aja yang pernah dialami beberapa orang ya. Nah, kisah lain soal gedung ini yaitu cerita horornya yang sangat
disukai orang ya. Maksud gue orang pasti nunggu-nunggu tentang cerita horornya, dan gak heran kalau gedung ini mengandung cerita horor karena gedung ini juga udah kosong selama 11 tahun. Nah, berikut sederet kisah yang bakalan gue bacain tentang kehororan, cerita-cerita horor yang pernah dialami oleh beberapa orang dan rumor-rumornya apa aja. Nah, yang pertama itu penampakan wanita berbaju merah. Penampakan hantu perempuan berbaju merah yang menjadi paling terkenal di gedung ini. Konon hantu ini menghuni lantai 3, dan salah satu kisah mistisnya yaitu hantu perempuan ini menampakkan diri dan meminta bantuan satpam. Jadi dia udah menampakkan diri, dia berkomunikasi dengan satpam untuk meminta tolong. Dia meminta bantuan ke satpam untuk diantar ke lantai 14 untuk menemui adiknya saat sampai perempuan itu menghilang saja di lift. Jadi waktu dia udah minta tolong diantar ke lantai 14, pas banget udah sampai lantai 14, wanita itu langsung menghilang. Gue nyeritainnya merinding, sumpah deh, gue merinding banget ini nyeritainnya, gak bohong. Yang kedua ada ojek online memperoleh orderan dari lobi Menara Saidah. Nah, sejumlah ojol mengaku sering mendapatkan order dari lobi Menara Saidah ini. Mereka tuh selalu dapat order sekitar pukul 11 malam, pas buat 23.00 waktu Indonesia Barat. Nah, driver-driver ojol ini menerima orderan penumpang atau order pengiriman paket dari gedung ini. Padahal gedung ini tidak ada yang menghuninya atau tidak ada satupun penyewa yang ada di sana. Jadi gue yakin sih beberapa driver yang udah kena kayak gini nih, misalkan dapat orderan halu lah kayaknya gitu, orderan yang enggak gini, mereka juga nggak bakalan ngambil lah, apalagi kalau dari Menara Saidah, karena kan beda ya posisinya kalau dari lorong rumah atau dari alamat yang mana. Nah, sedangkan ini kan dari Menara Saidah, pasti orang-orang udah tau lah tempat ini tuh nggak berpenghuni. Jadi kalau tiba-tiba ada orderan, gue rasa sih ojol-ojol ini nggak bakalan mau nerima sih, kalau menurut gue ya. Nah, berikutnya itu ada Menara Saidah dibangun di atas kuburan. Kalau ini sih kayak hampir semua cerita tentang gedung dan rumah kayak perumahan, orang bilang perumahan ini dulunya dari tanah kuburan loh, kayak paling sering deh kita dengar cerita tentang ini. Nah, di sini ada masyarakat sekitar Menara Saidah percaya bahwa gedung Menara Saidah ini dibangun di atas kuburan yang tidak dipindahkan. Mereka yang tinggal di kawasan ini sejak lama mengetahui kalau sebelum dibangun lahan ini adalah lahan kosong dan juga kuburan. Jadi mungkin kalau nggak ngerti juga sih, mungkin kalau beberapa orang yang mau membangun satu gedung atau perumahan atau apa, kalau misalkan itu tanah kosong dan memang ada kuburannya, mungkin biasanya dipindahin dulu kali ya, gue juga nggak ngerti sih. Tapi kalau yang ini katanya si Menara Saidah ini dibangun bener-bener di atas kuburan-kuburan ini, jadi kayak kuburan-kuburannya tuh nggak dipindahin, tapi sama si orang pembangun Menara Saidah ini tuh ya udah dibangun aja di situ gedungnya di atas kuburan-kuburan yang masih ada di situ. Nah, berikutnya ada makhluk berupa ular sebesar pohon kelapa dan juga macan. Nah, bagi yang bisa melihat penampakan makhluk halus yang punya sixth sense, konon ada ular sebesar pohon kelapa dan macan di dalam gedung itu. Petugas keamanan yang pernah bekerja di gedung ini menceritakan bahwa ada makhluk gaib berupa ular ukurannya besar banget yang bisa diminta untuk pesugihan. Jadi kayak mungkin siluman ular kali ya kayaknya. Nah, selain itu mereka yang mencari pesugihan bisa mencarinya di basement 4 Menara Saidah. Jadi kalau konon ceritanya kalau lu pada mau nyari pesugihan, lu semua bisa ke basement 4 Menara Saidah karena ada si sosok ular itu tadi. Berikutnya keranda mayat yang muncul dan tiba-tiba menghilang. Kisah horor lainnya adalah keranda mayat yang sering muncul dan tiba-tiba aja hilang yang berada di gedung itu. Sekelompok remaja yang ingin merasakan pengalaman mistisnya di gedung itu saat malam hari menemukan sebuah keranda mayat. Mereka menemukan keranda mayat dan juga bayangan perempuan ketika lift terbuka di lantai 3. Yang berikutnya ada makhluk halus penunggu lift. Gedung ini juga dikenal lantaran lift yang berjalan sangat lambat. Meski sudah diperbaiki berkali-kali, tetap aja dia jalannya gak pernah cepat. Nah, kabarnya lambatnya lift ini itu dikarenakan makhluk halus yang menjaga area sekitar lift tersebut. Jadi ada satu waktu seorang karyawan harus kembali ke lantai tempatnya bekerja lantaran ada barang yang tertinggal.
Saat itu kondisi sudah gelap dan sepi. Dia memutuskan untuk naik lift aja nih, biar cepet nih gue nyampe ke atasnya, ngambil barang langsung gue turun. Tetapi lift yang dia tumpangi itu tidak mau tertutup dan lampunya redup, sehingga ia memutuskan untuk turun melalui tangga. Hal yang membuat dia takut adalah ketika tiba di setiap lantai, lift juga sampai di lantai yang sama dengan kondisi terbuka. Jadi misalkan dia udah naik tangga ke lantai 1, dia ngeliat ke arah lift nih, liftnya kebuka di situ, jadi kayak kesannya ada orang yang di dalam terus keluar di lantai yang sama dia ke lantai 2 juga kayak gitu. Ya ampun, gue merinding nyeritainnya. Nah, kemudian ada makhluk halus di basement. Ruang bawah tanah alias basement ini juga memiliki kisah tersendiri mengenai makhluk halusnya. Makhluk halus ini sering muncul, memanggil, mengeluarkan suara tangisan, hingga mencolek tubuh orang yang ada di sana. Kalau basement kayaknya gak heran ya, karena kan tempat paling bawah dan paling jarang kena matahari, dan tempatnya itu bisa dibilang hawanya lembab ya teman-teman. Jadi kayak wajar aja kalau di situ tuh penghuninya banyak. Mungkin karena dia kurang cahaya sama terlalu lembab kali ya, dan sepi gitu. Nah, berikutnya yang terakhir, cerita horor yang terakhir yang ada di Menara Saida ini yaitu lampu yang suka menyala sendiri. Nah, kisah menyeramkan lagi dari Menara Saida ini adalah mengenai lampu yang menyala dengan sendirinya. Nah, beberapa orang masih melihat lampu yang menyala di beberapa lantai. Padahal gedung ini tuh sudah lama banget gak ada yang huni, gak ditempatin siapa-siapa. Terus kenapa tiba-tiba lampu-lampunya ini bisa tiba-tiba menyala? Petugas keamanan pun menyatakan tidak ada lampu yang menyala. Namun ada pengendara motor yang sengaja memperhatikan gedung ini. Dia mengaku melihat lampu gedung ini menyala secara bergantian di malam hari. Jadi si bapak satpam ini tuh ngomong, kayak mengakui kalau nggak salah nih ya, gue tahu juga sih ceritanya kayak gedung kosong terus nggak mungkin lah aliran listriknya masih kehubung yang sampai gimana banget. Harusnya sih udah diputus ya, setahu gue sih udah diputus nih aliran listriknya. Nah, jadi makanya bapak satpamnya itu bisa menyatakan bahwa nggak ada loh lampu yang nyala, karena kayak emang gedungnya udah kosong, jadi kayak ngapain lampunya dinyalain juga, ada arus listrik juga ngapain gitu kan. Nah, tapi bagi beberapa pengendara motor yang lewat nih, sengaja nih mereka merhatiin gedung itu tuh, bener-bener kayak lu jalan bawa motor terus lu kayak merhatiin, terus mereka langsung berpikiran bahwa nggak tahu ya, mungkin emang kenanya ke mereka atau mereka cuma halusinasi aja. Jadi mereka tuh selalu ngelihat bahwa lampu-lampu di dalam gedung-gedung itu secara bergantian menyala. Jadi secara bergantian, misalkan kayak dari lantai 1 nyala, lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan seterusnya. Padahal sebenarnya kalau pernyataan dari si satpam nggak ada lampu-lampu yang menyala di situ. Bagi si satpam ini ya, selama dia ngejaga, dia ngeliat tuh kayak nggak ada kayak gitu. Nah, sekian fakta-fakta menarik tentang Menara Saida. Mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu cerita lainnya. Boleh kalian komen di bawah, tulis komen di bawah. Kolom komentar gue terbuka buat kalian, kita bisa berdiskusi di bawah. Kalian bisa memberitahu apa yang kalian tahu lagi selain fakta-fakta yang tadi gue sebutin. Kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah. Nah, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka video ini, boleh di like, di share, di subscribe juga channel gue ini, dan juga tulis komen di bawah kolom komentar gue. Nah, jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya kalian tidak ketinggalan update dari Saturday Story di setiap minggunya, yaitu di setiap hari Sabtu malam. And yeah, that's it, and see you all next week. Bye-bye. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.